Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijul A'la. Di sini saya akan presentasikan tugas 2 pembuatan makalah komunikasi data STIMI Kimsa Semarang. Nama Muhammad Ijul A'la, nomor induk mahasiswa 212-0T1501. Dosen pengampu Bapak Lutfi Mkom, Bapak Setia Lutfi Mkom. Oke, dengan menurut nama Allah, tugas 2 komunikasi data, penyusun saya sendiri. Komunikasi data merupakan hal penting pada teknologi saat ini. Komunikasi data berhubungan erat dengan pengiriman data dengan menggunakan sistem transmisi elektronik dari satu terminal komputer ke terminal komputer yang lain. Komunikasi data berlangsung semakin cepat dengan yang semakin besar seiring berjalannya waktu. Hal di atas dapat diwujudkan dengan pada mulanya sebuah komputer hanya dapat digunakan secara individual. Namun, perkembangan teknologi digital, komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain atau device lain. Dengan prinsip di atas, maka dapat dikembangkan suatu jaringan komputer di mana di dalamnya terhubung lebih dari satu komputer. Seperti gambar yang di bawah. Jadi sekarang itu bisa sharing bisa komunikasi atau sharing, berbagi data dan lain-lain, berbagi share print, share data video, itu bisa lebih dari satu komputer. Dulu yang hanya bisa diakses dalam satu komputer, sekarang sudah bisa diakses adanya jaringan komputer. Untuk mendapat beberapa komputer terhubung dengan jaringan saling bersama dibutuhkan jalur transmisi. Nah, jalur transmisi ini bisa menggunakan kabel atau bisa dinamakan terestrial maupun tanpa kabel atau satelit atau wireless. Kabel itu contohnya seperti UTP, STP, koaksial. Kalau wireless kita bisa pakai WiFi, Bluetooth dan lain-lain. Oke, secara sederhana kabel kita membutuhkan yang namanya port. Misal seperti kalau ada dua komputer kita pakai port. Misal pakai LAN, UTP, STP kita pakainya komunikasi yang interconnection, yang tiga yang kedua untuk mengetahui OSI atau Open System Interconnection, yang ketiga untuk mengetahui kode dalam sistem komunikasi data. Dalam kehidupan manusia bermasyarakat dibutuhkan komunikasi. Nah, ini untuk pembuka kita sangkut pautkan dengan kehidupan kita bermasyarakat. Tentunya kita membutuhkan yang namanya komunikasi, menyampaikan, memberitahu, mengubah sikap, berpendapat atau berperilaku kepada orang lain. Dalam penyampaian pesan dapat dilakukan secara langsung maupun secara langsung dengan lisan atau secara tidak langsung menggunakan media tertentu seperti telepon. Nah, kalau yang sekarang kita lihat gitu, komunikasi adalah media
besar atau bukan merupakan 4 komponen. Yang pertama, pengirim pesan atau data yang mau disampaikan atau informasi yang mau dikirimkan. Yang ketiga, penerima pesan sebagai tujuan. Yang keempat, medianya apa. Nah, misal kita menggunakan medianya lisan, ya kita berarti menggunakan namanya media. Yang kedua, misal kita pakai media telepon, ya kita membutuhkan yang namanya telepon dan jaringannya. Misal kita menggunakan WA, berarti kita harus membutuhkan kuota atau jaringan internet gitu. Jika SMS, kita membutuhkan pulsa dan jika ada komunikasi yang ada tuntutannya atau aturannya, nanti ya yang dibutuhkan nanti 5 komponen yang sudah saya sampaikan. Yang pertama kan data, yang kedua pengirim, penerima, terus media, setelah itu aturan komunikasi. Nah, seperti gambar di atas sudah bisa kita lihat seperti gini untuk prosesnya. Nah, dalam komunikasi pasti ada yang namanya gangguan. Biasanya misal kita lewatnya di gangguan, biasanya kita lewat media ya, biasanya gangguannya pertama juga sinyalnya nanti suaranya putus-putus, tidak bisa dipahami. Nah, atau beda apa yang disampaikan sesuai putusnya. Pesan berkomunikasi, pesan sangat penting. Nah, pesan dalam dua pesan berupa forwarding. Nah, contohnya seperti gambar pesan yang berupa belum. Namun jika sudah diolah, informasi ini ternyata pertanyaan, itu contoh. Nah, pengertiannya, pesan dikatakan data jika berupa suatu fakta dari suatu kejadian, dapat berupa audio, gambar, karakter, dan setelah mengetahui suatu proses dan penerimanya. Untuk itu dibutuhkan sarana tepat dan akurat. Tentang pesan kendali, nah, kontrol room, ada ruang kontrol dari ruang. Komunikasi berdasarkan pengiriman kan menjadi dua. Yang pertama, sistem satu arah atau simplek, pengiriman antar jenis suara kudus, suara Jepara. Yang kedua, pesan telepon, SMS, WA, yang lain-lain. Nah, komunikasi data pada industri. Nah, ini yang dipakai dalam industri yang pakai
bahkan komunikasi data digital digunakan untuk pengendalian dan otomasi di industri atau pabrik. Bus dan Filbus. Yang pertama CAN-bus. CAN-bus yaitu salah satu dari 5 protokol yang digunakan dalam onboard diagnostic atau OBD, standar diagnostik kendaraan. Nah, ini yang dipakai untuk mengomunikasikan speedometer, lampu sen, lampu remote, misal rem otomatis. Nah, untuk CAN-bus sendiri adalah standar bus kendaraan yang dirancangkan untuk memungkinkan mikrokontrol. Nah, ini yang paling penting, ini yang dipakai dalam kendaraan-kendaraan yang serba otomatis. Yang kedua yaitu Modbus, protokol komunikasi yang diterbitkan pada tahun 1979, digunakan untuk programmable logic control atau PLC. Dia sederhana dan kuat, yaitu menjadi protokol komunikasi standar de facto dan tersedia untuk menghubungkan perangkat elektronik industri. Nah, ini yang kita dipakai untuk komunikasi di komputer. Alasan utama untuk menggunakan Modbus dalam lingkungan industri yaitu yang pertama, dikembangkan dengan aplikasi industri dalam pikiran, secara terbuka, diterbitkan dan bebas royalti. Selanjutnya, mudah untuk menyebarkan dan memelihara, bergerak bit mentah atau kata-kata tanpa menempatkan banyak pembatasan pada vendor. Perangkat, misalnya pengukur suhu, kelembapan yang dikomunikasikan hasilnya ke komputer. Modbus sering digunakan untuk menghubungkan komputer pengawasan dengan unit remote terminal atau RTU, dikontrol pengawasan dan akuisisi data atau SCADA sistem. Yang terakhir yaitu Filbus. Filbus adalah nama keluarga protokol jaringan komputer industri yang digunakan untuk kontrol real time didistribusikan sebagai standar IEC 61158. Sebuah sistem yang kompleks otomatis industri seperti jalur perakitan manufaktur biasanya membutuhkan kontrol berdistribusi sistem hierarki terorganisir. Dalam hierarki ini biasanya ada Human Machine Interface atau HMI di bagian atas, di mana operator dapat memantau atau mengoperasikan sistem. Hal ini biasanya terkait dengan lapisan tengah Programmable Logic Control (PLC) melalui sistem komunikasi non saat bisnis, misalnya internet. Di bagian bawah rantai kontrol adalah Filbus yang menghubungkan PLC ke komponen yang benar-benar melakukan pekerjaan seperti sensor, aktuator, motor listrik, konsol lampu, switch, katup, dan kontaktor. OSI atau Open System Interconnection. OSI berkomunikasi melalui jaringan global, harus mengikuti data aturan standar komunikasi global dituangkan dalam bentuk sistem layer atau lapis yang memiliki fungsi masing-masing, dan standar layer untuk komunikasi data bisa mengikuti perkembangan sistem jaringan OSI. Nah, untuk referensinya saya mengambil dari web blogspot ini. Nah, terima kasih. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.